Tadi disebut ada Gus Baha, pengetahuan beliau hafal Al-Quran, lalu kemudian mengerti tafsir, pakar, diberikan Allah pula ilham. Banyak hal-hal yang baru kita dengar dari kajian-kajian beliau. Rupanya beliau termasuk mustasyar, penasehat, bahkan salah satu dari pendiri pusat kajian tafsir. Ini baik sekali. Gus Baha Nur Salim itu ahli Quran, tidak pernah belajar keluar, tapi ilmunya luar biasa. Tanyakan antum, masya Allah, banyak ulama kita dan soleh-soleh. Ya, banyak ulama kita dan tidak diungkap. Mungkin kalau kita saat sekarang kita munculkan supaya jadi rumusan dan jadi panutan bagi bangsa kita. Perlu dimunculkan. Kalau nggak muncul, yang munculkan yang ulama-ulama. Ya, saya katakan pada Anda, ikut ulama masuk surga, ikut ulama-ulamaan masuk surga-surga. Teman-teman, sudah menjadi hal yang lumrah bahwa media sosial bisa melahirkan figur, tren, atau mungkin sosok yang baru yang dianggap menarik atau memberikan nilai tambah, baik itu sifatnya positif maupun negatif. Salah satu hal positifnya adalah munculnya figur atau tokoh keagamaan yang memberikan efek positif. Dan salah satu figur atau tokoh keagamaan yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan dan muncul di sosial media kita adalah Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau lebih akrab disapa Gus Baha. Gus Baha ini adalah putra dari Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dan merupakan murid kesayangan dari ulama terkenal yaitu almarhum Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Kiai Haji Maimun sendiri selama ini kita mengenalnya sebagai Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan juga merupakan Mustasyar PBNU. Gus Baha dalam dakwahnya lebih senang menggunakan bahasa Jawa dan berpenampilan serta berpembawaan sederhana. Adapun kalau kita perhatikan, yang membuat Gus Baha ini banyak diterima oleh umat adalah karena memiliki pendekatan dakwah yang cocok dengan masyarakat Indonesia, di mana keilmuan yang matang dipadukan dengan penjabaran yang logis, diselingi dengan guyonan-guyonan yang khas, membuat pendengar dakwahnya merasa terhibur, juga terpuaskan rasa ingin tahunya. Penguasaan beliau terhadap berbagai isu, tema, dan ilmu keagamaan juga mumpuni. Penerangannya tidak terlalu kaku, tapi juga tidak terlalu lebar dan berlebihan. Tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Pandangannya tidak sempit, tapi juga tidak memudah-mudahkan. Wasatiyah, khas kiai-kiai yang sudah matang, membawa kita pada alam berpikir dan bukan alam kefanatikan atau asobiah golongan semata. Ya, memang sudah saatnya kita memiliki ulama yang kuat dalam berprinsip, juga bisa berpikir, berpandangan, dan berpengetahuan yang luas. Terlebih beberapa tahun terakhir ini kita banyak ditinggalkan oleh para ulama besar yang juga adalah guru bangsa seperti Kiai Haji Salahuddin Wahid, Kiai Haji Maimun Zubair, dan Kiai Haji Hashim Muzadi. Ulama-ulama yang selama ini bisa mempersatukan juga bisa menghargai perbedaan. Ulama-ulama seperti inilah yang kita rindukan. Seperti zaman dahulu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Nasir, dan ulama lainnya yang sangat bijak dalam menghargai perbedaan pendapat. Ulama dan tokoh bangsa yang terus mengajak kita untuk menenun kain persaudaraan, baik dalam bingkai agama, bangsa, maupun dalam kehidupan. Dan teruntuk Gus Baha, hanya terima kasih dan doa yang bisa kami haturkan. Semoga selalu rendah hati dalam menerima pujian, karena musuhnya orang alim itu biasanya adalah kesombongan. Dan selamat menempuh jalan panjang perjuangan dalam mencerdaskan kami semua agar tidak salah jalan di dalam kehidupan. Kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah laisa siyamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Yamruquna minaddin muruqasahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajiro. Dan di antara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal authan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah enggak semangat. Ini kelompok sing hadarona gumun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij,
dikeluarkan dari Islam. Jadi pertanyaannya kan, inginnya seorang nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar karena mereka mati final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, dzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya innallaha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi paham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh. Ketika maksiat artinya kan kita tidak memberi kesempatan. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan. Tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik, dan tentu itu butuh tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Sa'roni itu, Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu Al-Hikmah Dolatul Mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik Dolatul Mu'min. Bukan sekedar Al-Hikmah Dolatul Mu'min, tapi Al-Fasik juga Dolatul Mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzau. Selain ilmu itu harus ada dzau. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jawab Nabi bi la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wahidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan. Makanya saya setuju dengan Syekh Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah di antara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna